bibit yang kemarin gagal okulasi ya. Ini karena penudungnya ataupun penudungnya terlalu rapat ya, jadi terlalu panas dia, jadi banyak yang nggak jadi. Seperti inilah eksperimen dan menjadi sebuah kesimpulan untuk kedepannya dan untuk selamanya, karena hasil penelitiannya sudah selesai bahwa penudungnya terlalu rapat jadi terlalu panas, mengakibatkan entresnya membusuk. Oke, ini nggak ada nampak yang entres yang membusuk ya, sudah saya buang kemarin entres yang membusuk. Oke, ini yang jadi. Oke, sudah. Oke, nah, sudah bertunas ya, dan sebagian yang jadi belum bertunas tapi masih tetap hijau dia. Oke, ini akan segera kita tempel. Oke, saya menggunakan alat seadanya. Ini pisau yang rusak ya, pisau dapur ataupun pisau pengupas kentang dulu ini. Dia ada dua mata pisau. Nah, saya buang. Nah, yang di telunjuk saya ini kemarin ada sini pisaunya satu lengket di sini. Ini bekas lubang boutnya. Saya rombak menjadi satu. Karena ini pisaunya stainless, jadi ini tidak berkarat ya, cocok untuk digunakan sebagai alat pemotong ya, alat pemotong yang akan kita sambung pucuk. Oke. Walaupun alat ini ya seadanya, tapi ini sesuai dengan fungsinya. Dan ini sarungnya saya buat dari selang bekas, dan kebetulan memang pas di sini, dia nyangkut di sini, jadi bisa dibawa kemana bebas ya, dikantongin. Oke, dan saya gunakan wrapping apa sih, wrapping yang sering digunakan oleh orang cateringan. Oke, nah, ini dia. Nah, saya potong seperti ini ya, lebih kurangnya saya potong menyerupai alat yang digunakan orang okulasi. Oke, ataupun parafilm disebut orang itu ya, parafilm. Nah, jadi ini seharga 20.000, kalau parafilm hanya 7.000, tapi jumlah kepanjangannya saya tidak tahu yang harga 7.000 rupiah itu ya, tapi ini lumayan lah, masih banyak sisanya di rumah ya. Oke, ini bekas potongan di ujungnya. Wrapping apa itu? Wrapping untuk yang digunakan ya, yang digunakan orang cateringan, itu yang saya potong-potong, dan hasilnya sama, bisa ditembus oleh tunas muda seperti ini tadi. Nah, oke, nah, ini sebagian udah nonjol ini, kayaknya 2 hari lagi ini udah tembus ya. Oke, saya tunjukkan lagi, hanya ini yang berhasil ya, karena kemarin tudungannya itu terlalu rapat ya, jadi dia terlampau panas. Dan ini kita akan coba tanpa tudungan karena musim kemarau sudah lewat ya. Ini sudah musim penghujan, hanya sedikit musim penghujan dibilang enggak ya, tapi dia netral ya. Oke, hanya ini yang berhasil.
Dan inilah sisi buruknya kalau kita bereksperimen, maka kita menekan biaya seperti ini, menggunakan bahan yang fungsinya sama namun harganya terjangkau dan bisa mendapatkan parafilm untuk membalut populasi. Seperti itulah, seperti pisau tadi, tidak memang dulu dibeli tapi kan sudah rusak, diperbaiki dan sesuai dengan ya enaknya kita memegang pisaunya, kita rombak, kita gunakan juga bahan-bahan lainnya seperti pipa, ya seperti itulah ya, pokoknya yang Anda lihat tadi lah ya, seperti selang, pipa aluminium, terus cabang-cabang kayu itu, cabang, kalau nggak saya salah itu cabang pohon mangga kemarin saya ambil. Nah, seperti inilah kalau kita sering bereksperimen, kita harus mencari bahan-bahan yang tidak memakan rupiah namun fungsinya sama. Bukan berarti tidak memakan rupiah ya, tapi dia menekan biaya. Kalau namanya eksperimen itu pasti ada memakan rupiah, tapi rupiah itu kita ambil dari hasil kerja kita, kan kita ambil dari hasil, ya bukan kita minta sama siapapun ya untuk anggaran dananya, kita berusaha. Ya seperti itulah kegiatan yang saya lakukan untuk persiapan bibit untuk menyisip pohon-pohon ini. Karena pohon-pohon ini walaupun terlihat hijau seperti ini, pasti ada sebagian yang harus nanti diganti suatu saat, karena dari ciri fisiknya sudah kita lihat ini bekas yang udah diganti ini berkisar 8 tahun yang lalu ya, lebih kurangnya ya. Tapi masih banyak yang harus diganti, kemungkinan hanya bertahan 5 tahun lagi. Jadi kita persiapkan bibit yang penggantinya, kita rawat di polybag ini. Setelah besar nanti kita masukkan ke karung bekas. Nah, kita rawat di situ. Jika karungnya sudah koyak terkena papar sinar matahari, bisa kita ambil lagi karung, kita badut lagi bekas yang sudah terkoyak itu, kita jahit menggunakan alat seadanya, mungkin dengan tali-tali rafia yang bekas itu yang kita gunakan, dan kita beli jarum goni. Nah, seperti itulah petani sederhana ya, mempergunakan apa yang bermanfaat. Oke, kali ini kita tidak membahas masalah matematika hasilnya ataupun penghasilan atau pendapatan dari hasil jeruk ini, udah kita abaikan saja. Kita fokus sekarang ke pembibitan. Oke, pembibitan ini akan saya segera lakukan oleh karena saya tidak mempunyai alat, dan lain video yang lainnya nanti ya, lain kali kalau saya sudah temukan alat yang tidak memakan rupiah lagi untuk tempat kamera, boleh saya perlihatkan cara sambung pucuk atau enten, karena ini yang saya suka sekarang ya, karena dia kemungkinan sistem ini pohon jeruk akan lebih pendek dan lebih rindang, dan otomatis pemanen tidak kesusahan karena pohonnya nanti tidak terlalu tinggi.